Jika hari ini adalah hari terakhir Anda, akankah Anda berbuat hal yang sama pada hari ini seperti hari-hari yang kemarin? Dalam ajaran Buddha, waktu bukan sekedar deretan angka yang tertulis dalam sebuah kalender. Oleh karenanya, waktu adalah kesempatan. Kita harus bisa memanfaatkan seoptimal mungkin. Tak ada detik yang sama untuk sebuah momen yang bisa kita ulangi. Karena itu, kita harus memanfaatkan waktu untuk perjalanan hidup yang lebih berharga. Oleh karenanya, Buddha mengajarkan agar kita bisa memanfaatkan waktu sebelum waktu membunuh kita. Mengapa waktu sangat berharga? Karena segala sesuatu akan berubah. Pasangan hidup pun akan meninggalkan kita. Jangan pernah berkata, saya akan ikut kebaktian setelah saya tua nanti. Sekarang masih muda. Saya akan berdana, akan menolong orang setelah saya sukses nanti. Hanya menunda waktu untuk berbuat baik setelah sukses, setelah tua. Akankah kita mengalami kesuksesan? Akankah kita mengalami usia tua? Belum tentu. Tapi manfaatkan saat yang ada saat ini untuk berbuat baik, untuk membantu, untuk rajin ke tempat ibadah. Jadi jangan sampai menunda untuk berbuat baik, menunda untuk melaksanakan ibadah, karena belum tentu sampai ke sana. Kita simak kitab suci Dhammapada dari syair 21. Buddha mengatakan demikian. Kewaspadaan adalah jalan menuju kekekalan. Kelengahan adalah jalan menuju kematian. Orang yang waspada tidak akan mati, tetapi orang yang lengah seperti orang yang sudah mati. Syair Dhammapada ini mengingatkan kita untuk tetap sadar. Karena apa? Karena hidup tanpa kesadaran bagaikan tidak hidup sama sekali, atau sudah mengalami kematian. Oleh karenanya, sadarlah dalam hidup ini, sadar dalam mengisi waktu dengan kebajikan-kebajikan. Karena apa? Karena dengan sadar kita lalui perjalanan hidup ini dengan berbuat baik, sadar, waspada. Tiap momen kita isi dengan kebajikan yang penuh cinta kasih. Buddha menggunakan analogi tentang kesadaran manusia terhadap waktu atau kematian. Yang pertama, tentang kuda pertama. Kuda ini bereaksi hanya melihat bayangan cambuk, lalu dia bereaksi. Apa maknanya? Orang yang sadar
hanya mendengar adanya kematian dari tempat lain. Yang kedua, kuda yang kedua ini bereaksi hanya setelah bulunya tersentuh cambuk. Setelah tersentuh cambuk pada bagian bulu, dia langsung bergerak, langsung bereaksi. Ini bagaikan orang yang sadar setelah mendengar kematian tetangganya. Wah, tetangga saya meninggal, mungkin saya nanti juga akan meninggal. Nah, kuda yang ketiga, kuda ini bereaksi setelah cambuk menyentuh tubuhnya. Setelah tubuhnya tersentuh, baru dia bereaksi. Ini bagaikan seseorang yang sadar setelah anggota keluarganya sendiri meninggal dunia. Anggota keluarganya ada yang meninggal. Apakah ayahnya, ibunya, istrinya, atau suaminya, atau anaknya? Baru sadar, oh, saya juga akan meninggal nanti. Maka itu saya harus memanfaatkan waktu. Nah, yang keempat, kuda yang tersentuh tulangnya dengan cambuk, kuda yang dicambuk sampai tersentuh tulangnya baru bereaksi. Bagaikan seseorang yang sadar akan waktu, akan datangnya kematian, itu setelah sakit parah menimpa dirinya. Akankah kita menunggu sampai sakit parah baru sadar kita juga akan mengalami kematian? Jangan. Ayo, segeralah. Cukup sadar ketika melihat ada tetangga atau ada kematian di tempat lain. Jangan terlambat. Manfaatkan waktu kita. Waktu adalah modal yang kita miliki. Manfaatkanlah waktu itu untuk mengembangkan kebajikan agar kita bisa memperoleh kebahagiaan. Semoga konten yang singkat ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, lalu komentar, beri tanda like, juga share kepada teman-teman yang membutuhkan belajar Dharma. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu.